Ya terus aja berantem udah 10 tahun, 20 tahun terus aja berantem tentang ini. Suami ada di rumah nih, bisa dong bantuin kerjaan rumah. Kayak misalnya pekerjaan-pekerjaan domestik seperti mungkin mengepel atau mungkin menjemur baju. Padahal dari sisi suami, lah kenapa jadi disuruh-suruh begini ya kan gue juga kerja nih di rumah, bukannya nggak kerja gitu. Menurut Pak Denny, dari sisi istri nih, gimana ya Pak cara minta tolong ke suami tanpa merasa suaminya disuruh-suruh nih? Dan juga bagaimana dari sisi suami bisa mengerti juga dengan keadaan istri gitu sih Pak. Waktu kita menikah itu, kita kan membawa serangkaian bayangan, image, harapan tentang pernikahan itu di kepala kita ya, walaupun kita nggak menyebutkan itu. Nah, itu disebutnya dengan unspoken roles, peran-peran yang tidak terkatakan, tidak terungkapkan. Sebenarnya di otak kita ada, misalnya karena dia melihat gitu ya, orang tua saya, orang tua tradisional, biasanya kan istri-istrinya atau mama-mamanya, ibu-ibunya itu di rumah, ngurusin rumah tangga, ngeberesin segala sesuatu. Suami-suami bekerja gitu, bapaknya bekerja. Jadi role yang ada di otak dia adalah, oke, tugas saya adalah mencari nafkah. Tugas saya bukan ngurusin rumah tangga. Iya. Nah, role ini yang memang biasa banyak ada. Nah, karena itu, bahkan bukan di kita aja, bahkan di negara-negara barat yang udah maju pun, konflik tentang pekerjaan rumah tangga antara suami dan istri itu termasuk salah satu konflik yang tidak bisa dipecahkan, Bu. Iya. Ya, menarik ya. Bukan berarti semua pasangan nggak bisa dipecahkan, bukan. Tapi ini adalah suatu konflik yang seringkali nggak ada pemecahannya. Ya terus aja berantem udah 10 tahun, 20 tahun terus aja berantem tentang ini. Nah, setiap konflik-konflik yang seperti ini selalu berakar pada budaya, nilai-nilai. Ya solusinya gimana? Ya harus ngobrol. Harus ada suatu percakapan dari hati ke hati di mana apa sih sebenarnya ada di dalam bayangan. Apa sih rasanya kalau misalnya sang suami itu harus melakukan itu gitu. Kalau yang udah modern sih nggak ada masalah, sebenarnya biasanya lebih ke arah masalah waktu dan sebagainya atau masalah ego. Tapi dalam banyak kasus saya sampai pernah ada klien yang begini, Bu. Kalau si istrinya berani meminta suaminya cuci baju, itu mertuanya langsung ngomong, waduh, kamu jangan berani-berani suruh anak saya. Itu berantem jadi sampai bertiga. segitunya. Iya, ya. Jadi padahal justru yang dalam kasus ini suaminya udah lebih modern justru. Nah, tapi maksudnya memang ada budaya-budaya yang seperti itu. Nah, kita mesti hati-hati menyingkapi itu. Bukan berarti nggak boleh meminta. Ya, kita nggak bisa menutup mata ya. Namanya zaman sekarang, di mana istri juga bekerja. Sebenarnya suami harus ikut dalam pendidikan anak itu udah. Ya, itu mandatori, nggak bisa nggak sebenarnya. Itu mau nggak mau. Kalau mau anaknya sehat gitu kan. Nah, tapi gimana caranya? Kalau misalnya sang suami misalnya nggak terlalu pikirin hal itu atau nggak ngeh dengan hal itu gitu ya. Kuncinya ada di mana sih? Ada yang disebut dengan kita itu coba meminta dengan gentle. Di buku saya ada. Bapak Ibu ingat-ingat nih ya, formulanya selalu adalah dimulai dengan kata saya. Saya. Kalau kita ngomong dengan kata kamu, biasanya kalau kamu begini. Nah, terus telunjuknya begini gitu kan. Nggak enak kan kita digituin kan. Gitu, nadanya tinggi gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita ngomong saya, kan nggak mungkin, saya. Kayaknya nggak mungkin ya gitu. Itu otomatis waktu kita ngomong saya, itu nada suara kita turun. Jadi lebih enak didengar. Nah, lanjutannya adalah saya merasa. Jadi kita ngomongin feeling kita dulu. Perasaannya apa? Saya merasa kecapean. Saya merasa sendirian mengurus rumah tangga. Sendirian, boleh sendirian. Saya merasa nggak semangat nih kalau ngerjain rumah tangga sendiri gitu. Saya butuh kamu bantuin saya. Nah, formulanya itu. Saya merasa tentang apa, saya butuh kamu untuk apa. Oh, jadi biar suami juga merasa dibutuhkan gitu, bukan disuruh-suruh. Betul, Bu, tepat sekali. Suami itu ada egonya memang. Itu adalah nature-nya pria gitu ya. Suami pengen di-admire, pengen dihormati gitu. Karena suami itu yang bertanggung jawab penuh untuk keamanan keluarga, baik keamanan fisik maupun keamanan finansial gitu kan. Nah, karena itu merasa perlu dihormati begitu. Wah, bagus sekali nih Pak. Ini baru kepikiran juga karena selama ini mungkin kita langsung to the point aja, bantuin dong atau apa-apa gitu. Jadi tanpa memikirkan perasaan suami kita, jadi dia merasa seperti disuruh-suruh dan berujung pada konflik. Jika kita merubah cara kita bicara dengan suami kita,
ternyata hasilnya akan sangat berbeda ya Pak. Tapi ini perlu dilatih, Bu. Karena biasanya kan ngomongnya kok jadi tanggung ya, jadi nggak enak gitu. Ya memang kita kan membiasakan sesuatu yang baru. Ya, kadang-kadang saya meminta klien-klien saya nulisin dulu tuh, mau ngomong apa tuh. Oh ya, ini katakannya nggak menyakiti dia gitu loh. Nah, baru dia ngomongin.